Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semua baik ya. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, doa mulai. Selamat pagi. Ya, sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran ya. Saya absen. Coba untuk absen pertama Ahmad Humaydi. Angkat tangan ya. Atizia. Oke. Baruna. Izin kenapa ini? Oh, anu keluarga ya. Ya, kalau ada izinnya nggak apa-apa. Benjamin. Baik. Cahya. Diva. Jini. Gelar. Baik. Ini ada, Gelar ada. Ganija. Gevira. Hana. Jessica. Jubelin. Kanja. Karin. Mareta. Masih. Melia. Mirna. Muhammad Akbar. Muhammad Faisal. Muhammad Fatah. Muhammad Rafi. Putri. Rahma. Ramanda. Rangga. Rian. Ronald. Satria. Sekar. Septina. Slavina. Vicentius. Yusuf. Jalan-jalan juga. Oh iya, keluarga, izin keluarga juga ini. Ya, kakaknya nih, ada pernikahan ya. Yukni. Baik, berarti yang tidak hadir 2. Ya nggak apa-apa, nggak hadir, yang penting kan ada izinnya, terus jelas ya. Jangan bolos. Kalau bolos ya tindakan yang tidak baik, jadi harus jelas. Ya, oke. Ibu sekarang mau menanyakan. Nah, kemarin kan Anda sudah belajar mengenai anekdot ya. Nah, kan untuk
melanjutkan materi berikutnya. Ini kita Ibu mau menanyakan mengenai, masih ingat apa enggak ini? Bagaimana ciri-ciri tentang anekdot? Coba. Yuk, ya, coba. Mbak Jessica, coba. Memiliki kemampuan untuk menghibur atau menghibur dalam guru masih membuat disignifikan orang-orang itu pejabat dan politik, tokoh politik juga berkira-kira bisa kita sendiri tinggal yang tempat dalam penting pas itu sesuai keinginan menulis kita itu benar dengan Bagus sekali untuk Jessica. Satu lagi coba. Diva. Masih ciri-ciri tentang anekdot. Jadi satu, menghibur, bagus sekali. Nah, terus yang kedua, membangkitkan tawa. Nah, tetap bisa menghibur, membangkitkan tawa. Terus apa lagi isinya? Bisa mengkritik, bisa menyindir. Yang disindir siapa di sini? Ya, biasanya orang penting atau mungkin kehidupan sosial ya, terjadi ketimpaan sosial yang ada di masyarakat. Ya, bagus sekali. Terus mengenai tujuan teks anekdot, coba, yuk silakan. Masih ingat apa enggak tujuannya? Untuk apa? Ya, Diva, silakan, Pak. Tujuan dari anekdot menghibur pembaca, membangkitkan tawa para pembaca, sarana untuk mengkritik dan menyindir, menggambarkan karakter-karakter dengan singkat dan langsung pada intinya. Bagus sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya, silakan Mbak. Yuk. Tujuan dari anekdot yaitu untuk membaca, Menghibur. sebagai sarana untuk mengkritik atau menyindir, Iya, bagus sekali. dan menggambarkan karakter-karakter dunia singkat dan langsung pada intinya. Iya, bagus sekali. Terus sekarang mengenai strukturnya. Lah di sini kemarin Anda saya suruh satu gasi untuk membaca materi ya. Nah, sekarang materi ini kan mengenai struktur dan kebahasaan. Coba sudah dibaca apa belum di rumah mengenai strukturnya? Sudah. Baik, coba silakan yang bisa mengenai struktur. Strukturnya bagaimana? Coba. Sudah baca semua, ini bagus sekali. Yuk, silahkan Mbak, Anda. Bentuknya adalah abstraksi, Abstraksi, orientasi, kritis, orientasi dulu apa abstraksi dulu? abstraksi, Abstraksi dulu, bagus sekali. Terus, orientasi, orientasi, terus, krisis, terus, reaksi, terus, goda. Itu pengumpulkannya. Iya, masih ingat berarti semuanya sudah membaca, bagus sekali. Sekarang manfaat dari mempelajari teks anekdot itu apa coba? Manfaatnya, apakah ada yang dipetik dari pelajaran teks anekdot? Yuk, siapa yang bisa? Ayo, manfaat mempelajari teks anekdot. Mengapa kok bermanfaat ya mempelajari ini? Silakan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Ya, yang belakang coba ganti. Yuk, silakan Mas. Yuk. Ya, kamu. Manfaat dari teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik dengan santun dan halus. Iya, bagus sekali. Jadi untuk menyampaikan kritik atau sindiran terhadap ketimpang-ketimpang sosial yang ada di masyarakat dengan cara yang santun, yang baik, yang halus. Jadi tidak boleh sarkasme. Oke. Karena tadi tujuannya sudah ya, bisa menghibur. Terus apa lagi tadi? Membangkitkan tawa. Membangkitkan tawa, ya toh? Terus mengkritik, menyindir. Nah, dengan cara yang halus, yang baik. Jadi tidak boleh sarkasme di sini ya.
apalagi Anda sebagai kaum terpelajar. Jadi harus bijak, ya, tampil bijak. Mengkritiknya dengan cara yang baik. Kalau Anda kok tidak baik, itu ada undang-undang IT-nya, walaupun itu bentuknya fiksi, ya. Jadi Anda harus hati-hati dalam menyampaikan cerita, walaupun cerita di sini, ya. Apalagi kalau sudah masuk ke internet. Jadi harus hati-hati, ini tidak boleh sembarangan, harus dengan cara yang baik. Nah, untuk materi yang akan datang itu masih mengenai anekdot, tadi menulis, nanti ya Anda bisa membaca materinya. Tapi untuk kali ini materinya mengenai menganalisis strukturnya dan kebahasaan. Jadi tujuannya di sini nanti yang Anda pelajari di sini, yang pertama Anda mampu menganalisis struktur teks anekdot. Yang kedua, Anda juga bisa menganalisis kebahasaannya dari teks anekdot. Maksud ya? Baik. Terus KKM-nya untuk kelas 10 itu 70 ya. Nah, untuk Anda itu 70. Nah, untuk mencapai 70 tentunya ya melalui proses ya, tidak langsung hasil. Jadi ada prosesnya ya. Siap? Ya, baik. Jadi sebelumnya akan saya putarkan videonya coba untuk biar Anda tuh tertarik di sini ya. Ya, nanti Anda perhatikan.
Ya, baiklah. Sudah selesai ya tayangannya, berarti suratnya agak kurang ya, kurang tepat. Ya, coba isinya mengenai apa coba video tadi? Ya Mbak Jessica, silakan Mbak Jessica. Isi video tersebut menceritakan kehidupan sehari-hari dengan cuci pakaian, dengan main HP, ditulis simulasi. Intinya itu tentang ketergantungan remaja dengan HP. Ketergantungan remaja terhadap HP. Nah, kehidupan sehari-hari ya ini ya. Nah, mungkin ada lagi yang lain? Pendapat yang lain silakan. Diva, silakan Mas Diva. Video tersebut adalah suatu stand up komedi yang dilakukan oleh Arafah dengan mengambil tema yang menjadi anak muda zaman sekarang yang tidak bisa terlepas dari HP seperti mendidik sambil main HP dan sebagainya. Serta Arafah juga menyinggung tentang seseorang yang diputusin kasihnya karena punya kasih baru. Iya, bagus sekali untuk Diva. Ya, enak bahasanya ya. Iya. Jadi di sini menceritakan tentang seorang zaman sekarang ya, ikan ketergantungan dengan HP, sampai mencuci juga pegang HP, tidak mau ketinggalan apa iya ya? Sekarang apa memang begitu? Benar? Iya? Anda juga mengalami? Ya semuanya ini. Karena memang zaman sudah globalisasi, sudah beda ya dengan zaman ya, jadi mencuci juga pegang HP. Di situ terus ada apa lagi? Diputus itu kekasihnya juga. Ya, karena apa? Karena punya ya kekasih yang baru, di situ juga diungkapkan di situ. Jadi nanti kalau misalnya Anda menulis tekan header juga bisa itu dijadikan inspirasi ya toh, ide. Ya toh? Ya, bisa. Nanti materi berikutnya. Nah, di sini juga bisa jadi Anda punya ide, oh kira-kira seperti ini ya. Ada lucunya juga ya di sini ya. Menyindir juga ya. Ini kan muda, tidak hanya muda sekarang ya, semuanya ya. Ketergantungan dengan baik. Sekarang coba ini saya tayangkan juga mengenai PowerPoint-nya ya. Jadi nanti Anda langsung ini aja, langsung bentuk kelompok aja enggak? Silakan, bisa Anda bentuk kelompok ya, nanti saya bagikan LKPD-nya. Jadi Anda analisis berdasarkan struktur dan kebahasaan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, langsung aja bagikan di KPD-nya. Anda bisa buat di Word boleh, PowerPoint boleh, atau mungkin pakai kertas juga boleh, kertas ini. Nanti kalau sudah, terus Anda presentasikan. Kelompoknya? Nanti kalau sampai 7. Ini bisa diangkat. Ya. Ini kelompoknya siapa? Iya, adabnya ke belakang, Mbak. Yo, betul. Adabnya ke belakang. Ini kelompoknya adabnya ke ini atau mejanya, portnya diangkat ya. Yang belum dapat LKPD-nya? Atau mungkin mau tambah, belum jelas? Bisa? Ini masih bisa? Nah, jelas. Ayo. Silakan bisa bertanya, tanya jawab sama temannya, tugasnya. Kalau
ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya ya. Ya, saling tukar pendapat, silakan. Gimana kelompoknya Mbak Jessica? Ada kesulitan apa tidak nih? Lancar Bu. Belum ada pembahasan ya. Mengenai struktur kebahasaan tidak ada masalah. Baik. Kelompoknya ada masalah apa enggak? Langsung bisa langsung dibuat di PowerPoint ya. Kalau Anda ingin atau pakai pet juga boleh. Ini kelompoknya Mas jelas gimana? Ada kesulitan apa tidak? Tidak ada Bu, belum ada. Di kebahasaan dari struktur Tidak ada. ini kelompoknya Mbak Mas Titan gimana ini? Oh ya bisa tanya jawab ke temannya ya. Di itu dulu tanya dari sekitar ya toh? Cari di sini bisa bertukar pikiran sama temennya mumpung kumpul ya. Ini gimana Mas? Ada kesulitan? Ya, kalau pakai tulisan yang bagus ya tulisannya ya. Dari Mbak. Silakan bisa pilih pakai Word boleh, PowerPoint boleh. Ini gimana? Mas Diva? Ada kesulitan apa tidak? Alhamdulillah Ya, lancar. Ini sudah disebarkan masalah ini. Sudah berdiskusi tentang hal kebahasaan. Bagus. Oke, diskusikan. Kelompoknya gimana? Masalah? Oh ya, ini ya didiskusikan dengan kelompoknya mana yang termasuk gilirannya, ya toh? Mana yang termasuk kalimat retorisnya ada enggak di situ? Bisa ditandai di sini. Boleh, silakan ya. Ya. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Silahkan. Nah, ini dari struktur anekdot. Nanti kalau lupa, nah bisa diingat ini. Ada atraksi, orientasi, krisis, dan tayangan.
ditampilkan di layar di situ. Anda baca di situ. Kalau udah diedit dulu, ya. Kalau di dua. Gimana Mbak Jessica? Wordnya ditampilkan dulu. Iya, biar jelas nanti temennya ya. Boleh silakan. Terus diedit dulu yang baik. Ya. Buat sebaik mungkin ya. Iya, Bu. Ya, diedit dulu. Buat sebaik mungkin. Kalau ada masalah bisa ditanyakan. Sudah, nggak ada masalah. Ya, kurang 2 menit. Silakan nanti langsung Anda presentasikan, dipandu oleh moderator ya. Nanti bisa tampil semuanya, mengeluarkan pendapat ya. Nah, silakan untuk moderator bisa langsung menempati ini, boleh. Silakan hadapnya ke depan semuanya. Anda perhatikan nanti kalau penyaji ada yang menyajikan ya di sini ya. Nanti diskusinya sudah cukup. Silakan Mbak. Jadi selamat pagi teman-teman. Ayo porsinya. Sebentar Mbak, porsinya biar diangkat. Hadapnya ke depan. Untuk presentasi itu saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasi. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Faisal Hasanuddin absen 21, Putri Wijayanti absen 24, Rian Bambang Suryanto absen 28, dan saya Vincentius Aksesyananda absen 34, Yusuf Maulana Fatah Raif absen 35, dan Zuni Normalitasari absen 36. Hari ini kami akan mempresentasikan teks anekdot yang berjudul Aku Tidak Apa-apa. Soal yang pertama, analisislah struktur teks anekdot yang berjudul Aku Tidak Apa-apa. Struktur yang pertama adalah abstrak. Terdapat pada kalimat, pada suatu malam yang mencekam, ada seorang kakek tunawisma yang kelihatannya seperti orang miskin. Bisa dilihat dari pakaiannya yang compang-camping. Ia sedang berjalan di jalan yang sepi dan hendak menyeberang jalan. Struktur yang kedua adalah orientasi yang terdapat pada kalimat, namun baru satu langkah ia berjalan,
Tiba-tiba ada mobil yang melintas di hadapan kakek itu, lalu sontak berteriak dan nangis terseduh. Struktur teks anekdot yang ketiga adalah prinsip. Sebuah prinsip puncak masalah dalam cerita. Terdapat pada kalimat, mobil itu pun berhenti. Lalu pengemudi bergegas keluar, mendekati kakek yang mungkin dia tabrak tadi. Penampilan pengemudi itu seperti orang kaya, berjas hitam dan tampak mobil. Ia pun bertanya pada si kakek, apakah saya baru saja menabrak Anda? Struktur teks anekdot yang keempat adalah reaksi. Terdapat pada kalimat, dengan ramahnya sang kakek menjawab, tidak nak. Kemudian si pengendara mobil bertanya satu kali lagi, atau kakek sedang kelaparan dan mencoba mencari bantuan dengan cara menjerit dan menangis. Si kakek menjawab kembali pertanyaan dengan jawaban tidak. Si pengemudi lalu kebingungan mendengar jawaban kakek itu. Lalu apa yang membuat kakek itu menangis? Contoh yang kelima yaitu kerja. Tapi sekali saja tidak saat kamu melihat tadi, bagian rumah melihat kamu itu, apanya aku memberikan menangis. Soal yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot yang berjudul struktur kaidah kebahasaan yang pertama adalah konjungsi. Menggunakan kata kerja lampau terdapat pada kalimat pada suatu malam hari yang mencekam. Yang kedua menggunakan majas sindiran terdapat pada kalimat sang kakek langsung berbalik badan dan bermaksud pergi meninggalkan sang pengemudi tersebut. Sebelum pergi, kakek tua itu menjawab, saat mobil kamu melintas, bayinya sempat melindas kaki kakek, makanya aku refleks menjerit. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aksi, yaitu berjalan, menyeberang, bertanya, memanggil, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kalimat yang apakah saya baru saja menabrak Anda? Selanjutnya beliau bahasa metafora, terlihat miskin. Hal ini terlihat dari bajunya yang digunakan sudah coklat putih. Kesimpulan yang kita ambil adalah kebiasaan beberapa orang yang bertindak tidak hati-hati serta tidak mau introspeksi atas kesalahan mereka, melainkan langsung menuduh. Sekian presentasi dari kami. Baik, kepada para audiens, apakah ada yang ditanyakan kepada Bapak Utama? Dia juga saja. Mengapa kalimat apa kakek sedang kelaparan dan mencoba memanggil bahasa dengan cara menjerit dan menangis itu termasuk kalimat sindiran? Bukankah itu termasuk kalimat sindiran? Terima kasih. Sudah kalian Saya juga siapin tugas. Menurut reaksi, majlis yang telah dianalisa merupakan majlis 9/1. Sekarang Saya sekarang menjadi tadi akan satu menunjukkan pertanyaan satu. Pertanyaannya, bagaimana keterangan suasana pada teks anekdot yang berjudul Aku Tidak Apa-apa? Saya diterapkan sejarah absen 7 ingin ditanya mengenai mengapa kalimat apakah saya bisa menabrak Anda termasuk kalimat tetapi. baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan. Yang pertama adalah pertanyaannya Kak Diva Satria. Mengapa kalimat tersebut termasuk kalimat sindiran? Jawabannya, karena pada teks tersebut yang berkalimat sang kakek langsung berbalik badan dan bermaksud pergi meninggalkan sang pengemudi tersebut. Sebelum pergi kakek tua itu menjawab, saat mobil kamu melintas sebenarnya sempat melindas kaki kakek, makanya aku refleks menjerit. Merupakan sindiran yang disampaikan kepada pengemudi itu secara terang-terangan. Pertanyaan yang kedua, Jessica Valencia, dijawab oleh Juni. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Valencia. Terima kasih atas pertanyaannya. Majas tersebut termasuk dalam majas sinisme. Kali ini, dikatakan kalimat tersebut mengandung sindiran yang digunakan untuk mendidik seseorang sedang melakukan. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Kak Sekarang, dijawab oleh Pak Faisal. Menekan suasana pada teks anekdot tersebut yaitu mencekam dan lucu.
Baik, pertanyaan terakhir dari Kak Jimmy Pradisa, mengapa kalimat tersebut termasuk kalimat retoris? Karena menurut kami, kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak perlu ditanyakan. Mengapa demikian? Karena sudah tertera jelas bahwa si pemuda tersebut melindas kakek itu, sehingga membuat si kakek berteriak. Karena tidak mungkin si kakek berteriak karena kelaparan di bagian jalan kendaraan, kecuali kakek tersebut berjalan di trotoar. Tidak mungkin mobil akan melintas di jalan trotoar. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok pertama. Bagaimana? Kelompok kedua. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih kepada kelompok pertama. Selanjutnya akan dilanjut oleh kelompok 7. Dipersilakan. Yuk, silakan kelompok 7. Semangat. Bisa pakai apa? PowerPoint. Yang plus saya diambil aja. Yang pakai belum dipijat di HP, belum dipijat di Facebook. Biasa. Ya, silakan langsung bisa melempati. Pakai pewarna. Jadi pijat aja dulu. Mana? Udah? Sudah, silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Maaf atas
akan mempresentasikan hasil dari nomor itu yang terpilih pada Indonesia memang tentang setiawan ada dua media setia masyarakat yang menjadi tiga media jadi kami jatuh bisa diolah dan lucu dan sekarang alam dia tadi dan 31 tes anekdot memiliki beberapa struktur yang terdiri atraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan model serta beberapa kaidah perbahasaannya. Untuk struktur yang pertama, yaitu abstraksi, kutipan teks yang termasuk dalam abstraksi adalah pada suatu hari yang mencekam, ada kakek-kakek tunawisma yang berjalan di jalan yang sepi akan menyeberang jalan. Ia terlihat miskin, hal ini terlihat dari bajunya yang digunakan sudah compang-camping. Kemudian struktur yang kedua, yaitu orientasi. Kutipan teks yang termasuk dalam orientasi adalah baru satu langkah sang kakek berjalan untuk menyeberang jalanan. Tiba-tiba ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi melintas. Sang kakek refleks berteriak dengan keras dan tiba-tiba menangis. Selanjutnya, krisis. Pada kutipan teks, mobil itu pun langsung berhenti dan sang pengemudi bergegas keluar menghampiri sang kakek yang mungkin saja sudah ia tabrak tadi. Pengemudi tersebut seperti orang kaya karena menggunakan jas hitam dan terlihat rapi. Ia langsung bertanya kepada sang kakek, "Kek, apakah saya baru saja menabrak Anda?" Reaksi kutipan teks. Dengan ramahnya sang kakek menjawab, "Tidak kok nak." Kemudian pengendara mobil itu bertanya sekali lagi, "Apa kakek sedang kelaparan dan mencoba memanggil bantuan dengan cara menjerit dan menangis seperti itu?" Si kakek menjawab. Kembali pertanyaan dilontarkan pengendara tersebut dengan jawaban tidak. Sang pengemudi semakin kebingungan dengan jawaban yang dilontarkan kakek tersebut. Lalu, apa yang membuat kakek menjerit dan menangis? Seperti tadi, Oda. Kutipan teks. Sang kakek langsung berbalik badan dan bermaksud pergi, meninggalkan sang pengemudi tersebut. Sebelum pergi, kakek tua itu menjawab, "Saat mobil kamu melintas, banyak sempat melindas kaki kakek, makanya akan menjerit." Pada bagian kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan pada teks "Aku tidak apa-apa". Analisis yang dapat kami temukan terdapat 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat langsung, terdapat pada kutipan teks, "Kek, apakah saya baru saja menabrak Anda?" Kemudian, "Tidak kok nak." Yang ketiga adalah atau kakek sedang kelaparan dan mencoba memanggil bantuan dengan cara menjerit dan menangis seperti ini. Yang keempat, lalu apa yang membuat kakek menjerit dan menangis seperti tadi? Yang kelima, saat mobil kamu melintas, banyak sempat melindas kaki kakek, makanya aku lagi menjerit. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata kerja lampau. Terdapat pada kutipan teks, mobil itu pun langsung berhenti dan sang pengemudi bergegas keluar menghampiri sang kakek yang mungkin saja sudah ia tabrak tadi. Kalimat yang menunjukkan kata kerja lampau adalah kalimat tadi. Yang ketiga adalah keterangan waktu. Terdapat pada kutipan teks pada suatu malam hari. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah gaya bahasa metafora. Terdapat pada kutipan teks terlihat miskin. Hal ini terlihat dari bajunya yang digunakan sudah compang-camping. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir adalah keterangan suasana. Terdapat pada kutipan teks mencekam dan lucu. Sekian presentasi kami. Kali ini saya akan membuka sesi tradisional. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, kepada audiens bersama untuk bertanya. Silakan bisa aktif semuanya. Sunyi terakhir. Dengan Nasari ada 26. Kaidah kebiasaan apa saja terdapat pada teks Alkitab.
kasih. Silakan Kak Jessica. Saya sudah kalian siap sebelum 12 saya. Mengapa penyaji bisa menimbulkan bahwa kode berada di terakhir? Terima kasih. Terima kasih atas waktu. Selanjutnya Kak Asal. Nama saya Dennis Asnanda, absen 34. Menurut kalian, apakah di kaidah keputusan tersebut ada kalimat retoris? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Zuni. Untuk pertanyaan dari Kak Zuni, absen 36 mengenai kaidah pembacaan apa saja yang terdapat pada teks anekdot, aku tidak apa-apa. Kaidah pembacaan yang kami temukan ada 5, yaitu kalimat langsung, kata kerja lampau, keterangan waktu, gaya bahasa metafora, dan keterangan suasana. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya di sini mewakili kelompok 7 akan menjawab pertanyaan Jessica. Mengapa kode berada di paragraf terakhir? Kami sudah berdiskusi karena kode berisi tentang bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting suatu cerita. Jadi oleh karena itu kode biasanya ditempatkan di kalimat akhir suatu teks anekdot karena paragraf terakhir teks anekdot berisi tentang suasana terakhir pada setting cerita. Termasuk juga baca teks anekdot yang berjudul Aku Tidak Apa-apa. Nah, itu tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Axel, nomor absen 34. Apakah di kaidah kebahasaan ada kalimat retoris? Ada, karena menurut kami kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak perlu ditanyakan. Karena sudah tertera jelas bahwa si pemuda tersebut melindas kaki kakek itu, sehingga membuat si kakek berteriak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 7. Pertama. Ya, bagus sekali untuk kelompok 7. Ya, silakan bisa kembali ke depan. Silakan moderator dilanjut ke kelompok berikutnya. Jadi, untuk selanjutnya Silakan Mbak. presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Nanti kembalikan lagi ya. Dia cek.
Bapak dipersilakan untuk melakukan pertanyaan. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, bagus. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisa teks anekdot berjudul Aku Tidak Apa-apa. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk kenalan dulu. Saya Jessica Valencia, dengan belajar 12. Saya juga saya masih dengan Bapak. Saya Taran Kasyaf dan angkatan 15. Berikut adalah hasil analisa kelompok. Untuk pertanyaan pertama, analisa struktur teks anekdot. Analisa struktur teks anekdot kami adalah yang pertama, abstrak atau awal gambaran isi teks. Teks yang dikutip adalah pada suatu malam hari yang mencekam, ada kakek-kakek tunawisma yang berjalan di jalan yang sepi dan akan berjalan. Ia terlihat miskin. Hal ini terlihat dari bajunya yang dikenakan sepenuhnya kami. Yang kedua, orientasi. Latar belakang peristiwa yang dikutip adalah dari satu lapas sang kakek pejalan memberikan sedangan. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang berkata mobil melintas. Kakek dan putrinya yang melintas tiba-tiba dinamik kulit. Selanjutnya ada berita awal dalam cerita. Dan yang dikutip adalah mobil itu pun langsung berhenti bersama pengemudi keluar berdiri sang kakek yang tidak ada keterlibatan pada tabur. Pengemudi tersebut seperti orang kaya karena hubungan berpikir dan terlihat rapi. Dia langsung bertanya pada sang kakek, "Oke, apakah saya baru saja menabrak Anda?" Berikutnya adalah reaksi, proses penyelesaian masalah atau reaksi dari krisis yang ada. Dengan ramahnya, sang kakek menjawab, tidak pernah. Kemudian, pengendara mobil itu bertanya sekali lagi, atau kakek sedang kelaparan dan mencoba memanggil bantuan dengan cara menjerit dan menangis seperti itu. Si kakek menjawab kembali pertanyaan yang dilontarkan pengendara tersebut dengan jawaban tidak. Sang pengemudi semakin kebingungan dengan jawaban yang dilontarkan kakek tersebut. Lalu apa yang membuat kakek menjerit dan menangis seperti tadi? Untuk yang kelima, kemudian yang akhir dalam teks. Kakek langsung berbalik badan dan bermaksud pergi meninggalkan sang pengemudi tersebut. Sebelum pergi, kakek tua itu menjawab, "Saat mobil kamu melintas, bayinya sempat melintas kaki kakek, makanya aku repot." Untuk pertanyaan kedua, analisa kaidah pembahasan dalam teks. Satu, penggunaan maksud sinisme. Maksud sinisme pada kalimat atau maksud keselamatan yang mencoba mengambil bantuan dengan cara memberi perlindungan sebagai itu. Yang kedua ada maksud sarkasme pada kalimat saat mobil kamu melintas dengan sempat melintas kaki kakek, makanya aku repot sendiri. Yang kedua, pertanyaan retoris. Kemudian, apakah saya baru saja menabrak Anda? Lalu apa yang membuat kakek sendiri dan menangis seperti tadi? Yang ketiga, penggunaan kata kerja material. Terdapat beberapa kata kerja material pada teks tersebut, yakni menyeberang, melintas, menangis, menghampiri, memanggil, menjerit, menjawab, meninggalkan, dan melindas. Teman-teman, kita telah berada di ujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting dalam analisa kami. Dalam teks anekdot berjudul Aku Tidak Apa-apa, terdapat 5 struktur lengkap, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan bodor. Ada 2 majas sindiran dalam teks, yaitu majas sinisme dan sarkasme. Ada pula pertanyaan retoris di dalamnya, serta penggunaan kata kerja material. Lalu makna atau masalah yang dibahas dalam teks anekdot tersebut adalah kebiasaan beberapa orang yang bertindak tidak hati-hati atau ceroboh, tidak mau introspeksi diri atas kesalahan mereka, melainkan langsung berujung. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada audiens, silakan untuk bertanya. Ya, silakan. Saya silakan untuk kami. Nama saya Ramadjini Sakaisi, absen 25. Apakah ada bagian orientasi pada teks Aku Tidak Apa-apa? Terima kasih. Kami juga yang untuk Kak Sekar. Nama saya sekarang Lestari dari absen 31. Pada teks anekdot tadi tentunya ada bagian struktur reaksi. Jadi pertanyaan saya, tentukan
menunjukkan kutipan teks mana yang termasuk bagian reaksi dan kalimat mana yang menunjukkan adanya reaksi dari krisis atau permasalahan yang terjadi pada teks anekdot aku tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak. Kami pertanyaan. Untuk aktivitas Nama dalam aktivitas tawan yang saya jawaban. Apakah dalam teks tersebut ada bagian abstraksi dan mengapa diskusi ada memilih bagian tersebut? terima kasih Kak Abdul pertanyaan. Oke, pertanyaan yang luar biasa dari audiens. Kami sebagai penyaji yang Jawab untuk pertanyaan kami pertama, apakah sebenarnya orientasi dari teks tersebut ada terdapat tanda kutipan baru satu langkah sama teks berjalan lebih berjalan juga ada sebelum momen mengenai kesempatan sendiri melintas apakah referensi itu tidak dengan keterangan dan ikuti pertanyaan kedua dari Kak Semar. Mengapa terdapat kalimat reaksi dan kutipan? Ada kalimat reaksi, kalimat kutipannya terdapat pada dengan namanya sang kakek menjawab tidak kok nak. Kemudian pengendara waktu itu bertanya sekali lagi, atau kakek sedang kelaparan dan mencoba memanggil terima dengan cara berdiri dan menangis seperti itu. Pertanyaan terakhir dari Kak Abdi, saya akan menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah dalam teks tersebut ada bagian abstraksi? Mengapa Anda memilih bagian itu? Jawabannya adalah, dalam bacaan terdapat bagian abstraksi. Hal ini ditunjukkan pada paragraf pertama, yakni pada suatu malam hari yang mencekam, ada kakek-kakek tunawisma yang berjalan di jalan yang sepi dan akan menyeberang jalan. Ia terlihat miskin, hal ini terlihat dari bajunya yang digunakan sejak coklat kaki. Kami memilih ini sebagai abstraksi karena paragraf dan isi teks tersebut berisi gambaran awal tentang isi teks. terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari audiens. Kami pamit undur diri. Atau mungkin ditambah 2 pertanyaan lagi, silakan. Terakhir, Boleh? Saya persilakan. silakan. Oke, Kak Sika. Ada yang lain? Bertanya? Mengapa kalian memilih paragraf kedua sebagai bagian orientasi? Baik, saya gitu. Pertanyaan terakhir? Baik, Kak Dini. Perkenalkan, saya Dini Prasani Setiola, absen 7. Ini bertanya bagian manakah yang termasuk kode dan mengapa kelompok Anda memilih bagian tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Kak Tika, bagaimana yang termasuk orientasi dan kenapa kami memilih bagian itu sebagai untuk struktur orientasi? Orientasi ada di paragraf 2, ada di kami. Sudah dibaca aja di tagnya itu aja. Baru satu langkah sang kakek berjalan untuk perjalanan. Ketiga ada sebuah mobil yang kecepatan tinggi lintas. Sang kakek rasa berdunia lintas dan lain. Orientasi adalah latar belakang tujuan. Nah, dalam teks aku tidak apa-apa. Bagian paragraf kedua merupakan latar belakang peristiwa terjadinya mobil yang masalah itu. Sebelum kita mengalami sebuah krisis. Seperti itu ya, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan Kak Dini, kenapa kamu memilih paragraf saya sebagai kode? Karena kode merupakan bagian akhir dari teks dan juga sebagai penutup. Kode tersebut ditutup dalam bagian sangat langsung dibalik bagian dan masuk pergi meninggalkan satu mobil tersebut. Sebelum pergi, kakak tua itu menjawab saat mobil kapasitas ini sempat bebas lagi kakak, makanya aku melakukan. Nah, dalam teks tersebut dijelaskan bahwa sang kakek langsung berbalik badan dan masuk pergi meninggalkan sang mobil tersebut. Artinya sudah terjadi penutupan cerita. Jadi tidak ada berlangsung untuk cerita yang selanjutnya. Itu dari kelompok aku. Terima kasih ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompoknya Jessica. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih Jessica. Ya, untuk kelompoknya Jessica bagus sekali dalam menampilkan. Silakan bisa. Untuk memang waktu cukup ya 3 kelompok ini. Silakan bisa ditutup, Mbak. Tadi presentasi mengenai teks anekdot yang berlaku tidak apa-apa. Bagi
Bagaimana para audiens? Apakah sudah mengerti sekarang apa itu teks anekdot? Sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Marsha dari Koordinator. Izin menutup perjumpaan kali ini. Maaf jika ada salah dan kurang katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Anda sudah berpartisipasi ya dalam menampilkan hasil diskusinya, walaupun tidak semuanya karena menghemat waktu ya. Sudah 3 kelompok yang maju ke depan. Moderator sudah mengatur dengan bagus tadi. Baik, sekarang mengenai kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya apa coba? Siapa yang bisa coba? Yo, silahkan. Kesimpulan dari cerita aku tidak apa-apa dari LKPD ini ya. Silakan, yuk Mas. Kesimpulannya adalah biasanya beberapa orang yang bertindak tidak hati-hati serta tidak mau introspeksi atas kesalahan mereka, melainkan langsung menuduh. Kurang hati-hatiannya dalam mengemudi begitu. Oh, kurang hati-hati dalam mengemudi. Nah, terus siapa lagi? Mbak Jessica, silakan. Seperti yang sudah kelompok kami jabarkan, masalah yang di dalam teks tersebut adalah ketidakhati-hatian atau kelompok beberapa orang dan tidak mau sendiri melakukan proses menuju orang lain. Kurang hati-hatiannya, ceroboh, kurang menghargai orang lain, kurang introspeksi diri. Baik, mungkin ada lagi yang lain, silakan dari kelompok sana. Yuk. Siva, silakan Pak. Jadi kesimpulan yang saya baca itu orang ini introspeksi diri dan melemparkan masalah kepada orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri dan mengambil kesalahan atas pihak dan menunjukkan kepada orang lain tanpa. Ya, jadi kesimpulannya dari teks anekdot ini berarti dalam bertindak kita harus bagaimana ini? Harus hati-hati. Terus apa lagi? Harus menghargai orang lain, tidak boleh egois ya. Terus apa lagi? Harus mengakui kesalahan. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Tidak menuduh orang lain ya, harus introspeksi tadi itu ya. Terus dari segi strukturnya, bagaimana ini dari segi strukturnya? Nah, ada lengkap, tadi ada atraksinya, terus ada orientasinya, terus ada krisisnya sebagai puncak masalahnya, terus ada reaksinya, tanggapan terhadap krisis ya, terus yang terakhir ada kodenya. Jadi nanti kalau Anda membuat teks anekdot harus mencakup 5, walaupun abstraksi dan koda itu termasuk opsi, jadi lebih lengkap, lebih baik. Terus dari segi kebahasaannya, bagaimana dari segi kebahasaannya? Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Ayo. Dari kebahasaannya, ini, ya Mas, silakan. Menggunakan kata kerja material. Nah, material kata kerjanya bagaimana, Bang? Material? Apa coba kata-kata material? Tindakan aktif di situ, ya toh? Nah, di situ apa coba tindakan aktifnya? Menyeberang, ya. Aktif melakukan sesuatu, ya toh? Berjalan, itu tidak aktif, ya toh? Memanggil, ya bagus sekali. Gak ada kesulitan ya? Nah, terus kalimat retorisnya. Kalimat retoris itu kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Apa coba di situ? Oh, silakan Mbak Sekar. Kalimat retorisnya berisi apakah saya baru saja menabrak Anda? Apakah saya menabrak Anda? Oh, tidak perlu jawaban. Kalau menabrak otomatis orangnya bagaimana ini? Yakin.
pasti meninggal ya toh. Apalagi kok mobil. Iya apa tidak? Ya. Iya, jadi tidak perlu bertanya, dia masih bisa menjawab, masih sudah bugar, ya toh? Jadi tidak perlu jawab, baru sekali. Terus penggunaan konjungsinya. Nah, konjungsi itu apa konjungsi? Penggunaan kata penghubung. Nah, kata penghubung. Apa di situ coba kata penghubungnya? Kalau koordinatif atau subordinatif. Kalau koordinatif kan setara, kalau sub berarti yang pada suatu malam ya. Terus apa lagi? Kemudian, lalu ya itu termasuk kata kerja barengan waktu. Ya, bagus. Gimana untuk hari ini? Gak ada masalah ya? Tidak. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengevaluasi Anda. Nah, pencapaiannya bagaimana nanti Anda ini ya. Silakan Mbak Jessica. Oh, marga sarkasme. Nah, sarkasme itu berarti kata-kata yang kasar, ya. Kata kasar, ironi, sindiran, sinisme berarti menjadi yang lebih. Kalau sarkasme yang kasar. Contohnya apa coba kasar? Hah? Yang kasar? Matanya bisa melihat apa enggak? Enggak boleh ya? Nah, kakinya punya mata enggak? Itu kan kasar, ya toh? Nah, harus yang halus. Jadi nanti kalau Anda menulis, itu juga harus menggunakan kata-kata yang baik, yang santun. Jadi tidak boleh sarkasme, apalagi kok menuduh orangnya misalnya menyindirnya terus terang. Oh, enggak boleh. Itu ada undang-undang AI. Jadi Anda harus hati-hati. Jadi kalau bertulis walaupun itu bentuknya fiksi, tapi harus yang baik. Anda perhatikan struktur juga kebahasaannya, terus koherensinya nanti ya kalau menulis. Untuk materi kali ini ada kesulitan apa tidak? Sudah cukup? Baik, kalau cukup Anda bisa masuk ke tempatnya masing-masing. Ibu mau membagikan soal ini, mengevaluasi Anda. Jadi tingkat kecapeannya bagaimana?
langsung ada di kertasnya. Iya. Ini sudah. Sudah bisa? Ya, baik. Langsung aja. Kasih nama ya, nama kelas dan nomor.
Waktu kurang 3 menit, silakan. Hemat waktu. Sudah selesai? Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan. Kumpulkan ke depan. Ya. Taruh di samping meja aja, enggak taruh di samping meja. Ini sudah? Ya, yang belum, siapa sudah selesai semua ya? Ya. Baik, untuk materi kali ini mengenai anekdot, jadi sudah selesai. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak?